Ya, sebelum malaikat yang diturunkan menyamar sebagai manusia untuk membasmi angkara murka kan. Babilonia itu zaman. Ya, di Babilonia, di Karbala. Dulu terkenal dengan sihir Karbala. Sampai sekarang ini dianut. Sihir Karbala itu berupa simbolis-simbolis seperti Freemason, Victoria terbalik itu di Manson sorry ya itu sihir bakal dia mengadakan simbol-simbol seperti Matahorus, Tanduk Baponet, Obelis, piramid, mata satu Dajjal, itu sihir Karbala. Orang banyak dikecoh seperti kebiasaan begini, ini kan Obelis. Wah, kebiasaan Metallica ini Tanduk Baponet. Nah, itu nggak sadar kita kadang-kadang ngikuti. Padahal ini Tanduk Baponet sih. Nah, simbolis ini berpengaruh. Ya, anak muda yang cepat. Iya, anak muda cepat. Merompaknya juga nggak terasa. Tahu-tahu Nggak terasa karena sihir itu, karena simbolis itu suatu lantunan bahasa yang tanpa kalimat tetapi orang meyakini aja sudah kena pengaruh sihir itu lah. itu kan musibahnya waktu Iya. pembantaian cucunya Kanjeng Nabi. Iya, Karbala, perang Karbala. Itu satu contoh aja, kita berada di suatu negara lain. Nah, kemudian simbolis itu muncul, merah putih. Apa yang ada dalam benakmu? Pasti kau akan mengarah, itu orang Indonesia, udah. Karena simbolis saja, nggak ada kalimat itu. Lah, Ciri khas itu. ciri khas. Kalau kain merah dipisahkan dengan kain putih, diinjak enggak masalah, tapi disatukan biarpun seorang pejina sekalipun yang nganyam itu, yang jahit, diinjak-injak pasti kena. Itu simbolis itu bahaya, makanya efeknya itu mendarah daging. Menavigator pikiran kita namanya sihir. Dia menganavigator seperti film Rainbow, film apa, dia navigator dengan simbolnya Liberty, menara, terus Matahorus, sang matahari itu Matahorus. Ternyata dia mengadakan film-film itu yang berdurasi kekerasan. Nah, itu mempengaruhi sifat semua manusia di dunia, sihir. Nah, kitab setan yang ada yang dititipkan sekte-sekte gereja itu yang durasinya 2 meter, namanya Codex. Itu berisi simbolis yang berbahaya. Itu kan ditemukannya di bawah piramid itu. Sama dengan segitiga terbalik Freemason yang dipakai sekarang oleh kaum Israel Zionis. Nah, itu sihir semua. Sihir. Ada makna-makna yang terselubung. Makanya yang dikatakan sihir itu suatu lintasan rahasia misteri yang harus terkuak ataupun tidak terkuak, pasti orang merasakan. Sama dengan COVID-19 ini. Salah satu bom waktu sihir Karbala. Salah satu. Kalau 19-nya itu maknanya apa sih? Ya itu sudah. Itu kan mana-mana pengabdi setan semua, jendol itu. 20 nggak ada. Adapun yang dicokol ini seperti grup band Dewa 19 itu sudah dicokol-cokolkan di sini. Makna 90 dikomplit itu. Semua orang udah punya makna 666. Beda dengan 999. Makna tanduk setan Baponet.
Satu saat kita kupas deh. Harus Gus. Cuman saya diincar nanti. Itu Saya ngomong Freemason aja yang neror banyak udah. saya udah ngerti. Saya nyolong Freemason dengan Illuminati aja neror banyak. Saya diincar pasti. Kalau informasi itu saya cari ke alam gaib itu. Yang ngerti makanya saya Di Loh Mahfuz itu kan saya jelaskan itu. boleh yang ditolkan urusinnya karena di sender terus. Sama diloskan kenapa ya seluruh mata uang negara itu dipersatukan lewat US dollar. Dan uniknya dari mulai tahun dolar itu tercipta, dari mulai 2 dolar sampai 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar, 100. Itu semua berubah sampai kurun 4-5 kali. Tercipta revisi. Tetapi yang tidak berubah simbolisnya, $1. Yang segitiga mata satu dengan Victoria terbalik Freemason. Nah itu kalau dibaca di dulangan dimensi dengan dengan kaca, kita bacanya di kaca, dia akan merujuk kepada Owen Dujjal. Bahasa Ibrani, kami Dajjal. Sebetulnya itu mata satu. Dia selalu menggunakan mata dohirnya, tidak menggunakan mata hatinya. Menyusuplah dia merusak Islam dari dalam lewat university yang di Cambridge, terus di mana itu di British, akhirnya masuklah jadi aliran-aliran seperti Al-Qaeda, Wahabi, HTI, masuklah dia di sumsum seperti itu, yang menggunakan sisi mata dohir aja, tidak pernah menggunakan mata batin, memisahkan satu mata aja. Padahal manusia sudah dikasih simbolis sama Allah, punya 2 mata. Artinya ada mata dohir dan mata batin. Tapi Dajjal selalu menggunakan mata satu dia. Maksudnya mata dohir saja, bukan mata. Makanya kita harus mengerti tentang konteks ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin itu apa yang kita lihat lewat panca indera, kemudian kita meyakini. Afala ta'lamun, afala tadzakarun, afala taqtilun. Supaya kita berpikir kan. Nah. Apa yang kau lihat, afala yuqinun, apa yang kau lihat, kemudian kau pikir, kemudian kau yakini. Macam-macam. Jadi digetarkan ini, kita tangkap panca indera, kita berpikir, kita getarkan hati, benar tidak ini. Kita kembalikan ke otak kanan untuk mengambil batasan kesimpulan. Ini nggak benar. Makanya butuh ainul yakin. Kenapa kok simbolis ini? Simbolis ini hanya berupa bendera gitu aja deh. Antara merah dan putih. Jikalau bergabung, wah resek itu sudah. Bisa mengibarkan bendera itu, bisa mengibarkan semangat orang loh. Iya, biarpun tanpa mantra loh. Mengerikan simbolis itu. Nah, mereka bermain lebih pintar daripada kita umat Islam. Makanya kalau kita tidak dididik hakikat, tidak akan bisa mengartikan simbolis-simbolis seperti itu. Harusnya bisa mengartikan arti kemana simbolis-simbolis seperti itu. Itu sebabnya kan wa mal hayati dunya ilal matau. Kita harus sadar luhur. Kalau kita bercermin di atas cermin itu ngacung, yang kita tampak jelas itu tangan kiri, padahal hakikatnya tuh kanan tuh. Ya, yang tampak di depan ini semata-mata. Mereka tahu, dengan ilmu pengetahuan mereka tahu bahwa dunia ini yin dan yang, hitam dan putih. Tidak ada dunia berwarna seperti hijau daun, birunya langit, itu nggak ada. Dunia ini tidak akan pernah ada. Yang bisa kita melihat berwarna karena seungguh semuanya ini getaran. Getaran yang mengandung suatu gelombang suara disebut hertz. Getaran yang mengandung suatu gelombang warna disebut nanometer. Jadi ada bulu lembut yang namanya nanometer di mata. Ini dia bergetar-getar. Kalau 470 durasinya sampai 640 itu, maka orang sepakat melihat warna merah. Makanya saya ngomong kalau di mahasiswa ini warna merah persepsi atau nyata, realita. Dia menyatakan realita, nyata, oke, nyata, benar. Semua melihat ini warna merah. Iya, mawar ini merah, betul, realita, persepsi. Realita, semua realita. Coba saya geser sama orang yang buta warna.
Kau bisa melihat ini mawar? Iya, warna apa? Hitam. Persepsi. Karena semua warna ada di dalam. Sama dengan gelombang nanometer yang ada di elemen televisi. Tidak ada kita tengok di dalam televisi itu tinta. Dan dia gelombang getaran frekuensi aja yang durasinya kalau 470 dengan 640 maka orang melihat itu warna merah. Kalau durasinya 615 dengan 950 maka durasinya biru dongker. Semuanya. Kenapa kalau itu realita? Kalau kau katakan realita, gunung itu warna biru deh. Kau dekati hijau, kau dekati lagi coklat, kau dekati udah beda lagi. Itu berubah-ubah karena pandangan mata kita. Jadi semua kejadian dan peristiwa teori of everything tidak pernah terjadi di luar, tapi terjadi di dalam diri. Makanya Rasulullah lebih mencontohkan, man arufa nafsa wa faqad arufa rabbahu. Cari dirimu sendiri, kau akan mengenal siapa Tuhan. Kalau kau mengenal di alam realita seperti ini yang kau katakan realita, nanti ketemunya persepsi. Jadi jangan ketipu dengan mata kita ini. Jangan ketipu. Ada satu tembok 3 meter kau bisa lompati. Mata kita tidak akan bisa tembok yang setinggi 3 meter. Tetapi kalau tembok itu dibangun dengan jarak tempuh 1 kilometer, dia serasa sekian. Seolah-olah kau bisa melompati itu tembok. Karena mata kita itu tidak mampu untuk menjangkau jarak tempuh tersebut. Begitu. Aduh. Ya jengrek. Aku sengaja iri dia. Ambiar to air. Realita itu suatu keadaan yang memang benar nyata. Kita belum mengalami realita. Realita itu kita alami kalau kita menelisik ke dalam. Baru realita itu kita alami. Siapa diri kita dan seperti apa diri kita, itu baru kita mengalami realita yang sebenar. Sulit. Makanya di sini butuh ngaji untuk menyatukan persepsi, kemudian mengambil batasan kesimpulan supaya kita tidak tersesat. Sekarang setiap manusia secara personalitas punya dajjal, punya malaikat, punya Nabi Isa. Karena setiap ilmu ainul yakin begitu. Jadi Allah menyatakan di suatu masa itu kau akan didatangi dajjal-dajjal dari golongan. Hati-hati deh kalau ada suatu pengajaran yang dia tidak menggunakan 2 unsur. Karena Allah menciptakan keseimbangan itu 2 sistem. Ada laki dan perempuan, maka ada kehidupan, ada siang dan malam, ada panas dan dingin, ada dohir dan batin. Kalau ada suatu ajaran agama yang dia tidak mau menerima tingkatan batin atau kebalikannya dulu, hati-hati. Dia memakai mata satu dajjal. Begitu aja. Yang semestinya keadaan yang terjadi keduanya harus digabungkan sebagai kekuatan insanun kamil. Nah itu Waalaikumsalam. Amin. Amin. Embundi. Bojonegoro. Sepedaan itu. Dasar yang selalu dipikir dalam konteks kehidupan itu bisa sempurna manusia itu kalau berpasang-pasangan. Ada siang malam, laki perempuan, perjumpaan dan perpisahan, hidup dan kematian, semuanya serba maka kujodohkan di antara keduanya. Nah, ada dohir dan batin, ada awal dan akhir, macam lah semuanya. Ada Allah dan makhluknya, semua konteks syahadat yang diambil. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada badan alus, ada badan kasar. Asyhadu an la ilaha illallah lanangane, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wedokane. Asyhadu an la ilaha illallah orang tuane, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anake. Asyhadu an la ilaha illallah, apapun konteksnya itulah. Tetapi kalau ada suatu pengajaran yang dia tidak mau menganggap jodoh satunya, tanda kutip, itu aja, gampang kok, deteksinya gampang kok, ada aja.
Ada suatu aliran Wahabi, kalau di sini ada HTI, ada apa Salafi, sekarang Wahabi berganti Salafi, HTI, ada lagi LDII, dulu Darul Hadis, Darul Arkom, kemudian Lemkari, sekarang dikenal karena dihapus-hapus jadi LDII, macam-macam, dan Mujahidin, Al-Qaeda, ISIS, semua bentukan Wahabi. Kalau dia konteksnya tidak menggunakan mata batin, yang perlu diingat, Allah mampu dikenal di mana? Di dengkul, di sikut, di kepala, atau Allah sudah menyatakan lu di Nabi Musa. Jikalau eksistensiku kuberikan kepada bumi, maka dia hancur lebur. Jikalau eksistensiku kuberikan kepada alam semesta, maka runtuhlah segala hukum. Jikalau eksistensiku kuberikan kepada gunung, maka berhamburkanlah dia. Hai Musa, hanya satu yang mampu menampung eksistensiku, hati manusia. Nah, bagaimana kalau kamu itu dipisahkan dengan kekuatan batin, berarti kamu disengaja dijauhkan dengan Allah. Biarpun dia bersorban sekalipun syirik, berarti kamu sengaja dipisahkan dengan. Kalau Allah menyatakan yang mampu menampung di seluruh alam semesta hanya satu, hati manusia. Nah, nek you dipisah no dari konteks batin, berarti kue dipisah no karo dajjal, dipisahkan dengan Allah. Karena yang mampu nampung kita menyelidiki di batin manusia. Jadi gitu, segala sesuatu yang bermata satu logo dajjal, biarpun dia berbusana apapun, syariat sekalipun apapun, dia tidak menggunakan mata hatinya untuk bisa mencerna ayat-ayat. Picik yang dia. Katanya mereka, kalau orang sing cingkrangan yang dipotong kainnya di atas tumit adalah orang yang umatnya Kanjeng Nabi. Pada saat itu, apakah Nabi Muhammad tidak ada kebijakan? Apakah surganya dihargai dengan katoan cingkrang dan jenggotan? Murah sekali. Murah sekali surga itu. Dalam zaman dulu itu belum ada orang yang merapat, kita berjuang hebat. Hingga akhirnya ada suatu hadis yang mana yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Kenapa? Dia lupa, yang satunya dari Jeddah, yang satunya dari Madinah, satunya dari Taif. Berkumpul, dia nggak tahu itu temannya. Hingga dibunuh karena mukanya orangnya Arab semua. Dibunuh, itu tadi temanmu yang kau bunuh itu. Waduh, gini. Hingga ada dalil mengatakan 4 perkara itu tadi. Orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Ada orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka, pododolime. Ada orang yang mati, yang membunuh justru masuk surga, yang dibunuh masuk neraka. Yang membunuh orang mukmin, yang dibunuh orang kafir. Ada orang yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk surga. Maka yang dibunuh itu, yang membunuh itu orang kafir, yang dibunuh orang mukmin. Gitu. Hingga begitu akhirnya Abu Bakar Umar bin Khattab menyatakan, cukur kumismu supaya membedakan siapa yang tidak berkumis, itu teman, jangan kau bunuh. Cukurlah kumis jenggotan, karena wajahnya sama Arab. Kafir Quraisy dengan orang mukmin sama Arab. Itu asbabul nurut. Kalau mau menyelidiki Al-Quran asbabul nujum, kalau menyelidiki hadis asbabul nurut. Lantas menang umat Islam. Perang Tadaruk menang. Kenapa? Diselidiki orang Yahudi. Orang-orang kafir Quraisy, ternyata dia bikin ciri. Yang tidak kumisan jangan dibunuh. Lantas mereka cukur kumis semua. Perang semua, bunuh-bunuhan lagi. Hingga turunlah suatu hadis yang diconongkan Sayyidina Ali. Potong jubahmu di atas mata kaki. Itu umat Rasul saat perang, karena belum ada tailor yang bikin seragam. Saat perang karena wajahnya sama. Akhirnya yang cingkrangan itu umat Rasul jangan dibunuh. Sampai sekarang nggak perang itu umat Rasul itu cingkrangan. Tadi mlebu nang plaza ya wagu. Musime koyok ngene celana jinjinan cingkrang. Itu. Makanya kalau Islam itu Quran hadis tidak dijemak kias, tidak berlaku Quran untuk zaman sekarang. Sebutlah, peliharalah unta-untamu yang kamu ajak untuk berjihad di jalan Allah, termasuk kerja. Bukan perang toh jihad itu, termasuk kerja.
maka jihadlah kamu yang sebenar-benarnya jihad. Lah pada konteks masanya seperti apa? Unta-untamu itu di situ di Al-Quran tidak dikatakan mobil. Dulu tunggangannya apa? Unta. Sekarang nggak ada unta. Mobil. Berarti ayat itu kalau dijemakiaskan, peliharalah mobil-mobilmu yang kamu ajak berjihad di jalan Allah, bekerja nantinya, kan begitu. Anak unta iku santun dipoyoki. Ku santun gedeng, ngono Pak Unta ngene iki. Sunah Rasul. Alah ndur. Naik aja naik onta, Gus. Akhirnya wong kebun binatang ya rugi, wong untune nang kebun binatang kabeh kan wong dodolan unta nang kene. Maksudnya gitu. Coba berapa tahun umat Islam itu mendiskriminasikan memfitnah juga anjing. Padahal 10 binatang yang masuk surga termasuk anjingnya Ashabul Kahfi. Dan di surat Al-Maidah ayat 4 justru disarankan Allah untuk memelihara anjing. Baca sendiri itu seluruh Al-Quran. Peliharalah hewan-hewan yang kau ajak untuk berburu, yang kau latih untuk berburu, dan makanlah dari hasil tangkapan binatang. Nah, sekarang dibedakan mana anjing yang tidak diperbolehkan, mana yang diperbolehkan. Cak, anjing sekarang ini samponya Yukala. Yusan Slikrin Joy sergone 20.000. Anjing saiki 250.000, Cak, sampune Cak. Kalah wangi kon. Lihat surat Al-Maidah ayat 4. Saran malah oleh Allah. Dan 10 binatang yang masuk surga termasuk anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa kok fitnah sekarang? Yang tidak diperbolehkan itu anjing saat dibikin perang Tadarus saat itu. Kenapa? Umat Islam itu dulu kalau mati kan suhadanya, bapak-bapaknya podo dimakamkan, diunduh-unduh, dicukili, mayatnya dikeluarin. Asbabul nurut, anjing-anjing nggak dikasih makan 3 hari, dikasih makanlah bangkai-bangkai hingga rabies. Rasulullah menyatakan najis, penyakit taun, begitu. Kok hantam? Justru kau belajar dari hewan itu, kata Allah. Belajarlah dari hewan itu soal ketaatannya. Bahkan dia mau mati loh, kalau tuannya mati. Berapa ribu tahun COVID-19 itu anjing. Hingga ada suatu anjing yang masuk di pedalaman kampung Islam dipukulin sampai mati. Astagfirullah. Padahal buat apa surat Al-Maidah ayat 4 itu? Ada di Al-Quran loh ini. Kenapa kiai-kiai nggak pernah membacakan kepada mereka-mereka? Demi Allah ini ya, Gus ngomong ini, taruhan di akhirat. Al-Quran menyatakan peliharalah binatang-binatang yang kamu ajarkan untuk berburu dan mengucap namaku. Dan belajarlah dari ketaatannya. Dan makanlah dari hasil yang ditangkapnya. Malah tidak apa-apa. Aneh. Kasihan kan sekarang sebetulnya. Umat Islam ini degradasi mental ini hancur betul. Fitnah anjing ini nggak bersalah dari dulu. Padahal anjing itu muslim sejak zaman Nabi Daud. Nabi Daud kesukaannya anjing. Nabi Sulaiman juga kesukaannya anjing. Piro? Oh iya kok anu kok tak kayak. Sampun nggih. Kasihan, kadang-kadang kita nggak lihat kok. Makanya kita ini jangan mengikuti kan. Makanya orang kena apa, orang Islam itu turun derajat pamornya. Peradabannya Islam itu turun jauh. Karena kita selidiki beberapa ulama itu ada 5 perkara. 1, mereka tidak menafsiri Al-Quran dengan benar. Mereka hanya menerjemahkan. Padahal Al-Quran butuh tafsir. Yang kedua, mereka ini sengaja memisahkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Padahal ini ke depan penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, gugon tuhun repotnya. Nggak tahu kualitas kiai ini koyo apa diturut. Tutupin dulu aja.
Aku dorong selera. Yang ketiga, mereka ibadah hanya untuk kejar setoran, menggugurkan kewajiban. Nah, yang kelima ini yang payah. Apa? Mereka tidak mentuhankan Allah dengan benar. Jadi yang dituhankan adalah aturan. Jadi gini takut. Mereka tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada aturan itu. Padahal sifat Allah wujud itu dari sifat nafsiyah apa? Iya huwa wa iya ghairu. Aku sang dat melekat pada makna. Pada makna orang tersebut. Kalau orangnya berdurasi roman rohim, maka kau akan menemukan Allah yang roman rohim. Tapi kalau kau berpikiran bahwa Allah ini maha kejam, besok kau tinggal tunggu waktu aja kamu. Kamu akan bertemu dengan neraka, kamu akan bertemu dengan hal yang jelek-jelek. Nah, itu ma'asubaka inda wa minallah wa ma'asubakum inda wa minafsika. Kau akan bertemu dengan apa yang kau persepsikan nantinya. Contoh aja, di dunia ini selalu kita ketemu dua perkara. Apa? Orang yang paling dicintai dengan orang yang paling digedingi. Yes. Kalau you di dalamnya ini konsep nyambung surga neraka, yo pastilah mampir neraka meskipun nanti ke surga. Mau ketinggal wong iku nang pasar ketemu karo sing digetingi jangkrik nanti ketemu iki. Karo wong sing dicintai mesti kemana-mana dia cari itu. Cuman dua perkara itu. Apa sih yang kita cari sekarang ini? Cari ketentraman, kebahagiaan, kemurnian jiwa. Itu yang kita cari sekarang. Manusia ini komplit kok, komplit jiwanya itu. Mau dia berpikir ainul yakin, yang timbul ainul yakin. Mau dia berpikir tentang ilmu yakin, yang timbul ilmu yakin. Mau dia berpikir lebih dominan yang hakul yakin, ya hakul yakin. Mau dia berpikir tentang logika saja, ya itu aja. Komplit kok. Dia tidak mengaktifkan dari sisi batin, dia hanya mengaktifkan dohirnya saja. Akan ada masalah nanti. Karena visi misi manusia ditugas Allah itu kenali aku. Awaludin ma'rifatullah, bahwa awalnya kau beragama harus mengenal aku. Allah. Ma'rifatullah. Maka saya katakan, jikalau gunung ini hancur, bumi pun hancur, alam semesta pun lebur untuk eksistensi Allah. Dan Allah hanya menyatakan kepada Nabi Musa, hanya satu wadah yang mampu menampung eksistensiku. Siapakah ya Allah? Itu hatimu, hati manusia. Nah, kenapa engkau pula dipisahkan di situ? Di tasawuf ini ngaji Rasul, ini yang kita bisa mengenal Allah secara indah. Selamatlah segala hukum. Cintai Allah, maka kau akan terbebas dari neraka. Selagi kau tidak mencintai Allah, tidak akan terbebas. Kita ini ya, umpama ini tadabbur. Susah kita berada pada suatu perusahaan kerja, setengah mati kita. Apa yang kita lakukan? Umpama kau seorang perempuan, bosnya seorang laki-laki. Atau kebalikannya, bosnya seorang perempuan, kita buruhnya orang laki-laki. Hanya ada dua caranya kita membebaskan diri. Apa? Prestasi kerja yang hebat. Kemudian kita naik ke tingkat jenjangan supervisor, manajer, direktur. Atau pikat bosi. Iya Pak. Nek bosi naksir kon, bebas kon.
lewat ah. Sosok kalau kita ini ya berada di PT Alam Semesta loh, ini PT Alam Semesta. Kok supaya selamat, nggak kekurangan, apa yang kau lakukan? Prestasi ibadahmu hebat. Hingga kau naik makom menjadi supervisor, ahli kau naik makom lagi ahli hakikat, wah makom langsung dari direktur, enak, gak ada yang ngatur. Atau pikat Allah, biar Allah mencintai kamu. Seperti caranya seorang pelacur memikat Allah, hanya gara-gara kasih makan anjing, dia ahli surga. Pikat. Dalam ini. Ya, orang hasabun muridun atau hababun murodun. Muridun dari bawah ke atas atau murodun, wis dijago dari kandungan. Lewatlah kok. Nanti kesimpulan perjalanan ngaji itu. Itulah titik kesimpulannya itu. Lewat semua. Sing wong syariat ngomong, gak mungkin iso. Seorang pelacur itu masuk surga, gak mungkin iso. Karena dia sudah bisa memikat Allah. Dengan pengetahuannya. Cuma di baju syariat jelek. Iya. Ada satu sisi karena kan di baju syariatnya rusak. Gara-gara itu terusir Sri Rama itu. Perkara Prabu Ayodhyapala itu punya istri 2. Saat dia kena bisu, lo gue kangelan pak, metenteng bisule. Aduh, istri pertamanya biasa dia ngerawat. Iya itu istri pertama. Ibaratnya itu kan dari istri kedua. Kalau dari istri pertama ini lahirlah Sri Rama dan Laksmana. Yang istri kedua lahir Barata. Mestinya itu selir ya. Yang dijadikan landasan untuk menjadi Raja Ayodhyapala kan harusnya Sri Rama. Karena memang dari Garwo Padmi, Garwo Permaisuri. Begitu Garwo Permaisurinya itu merawat aja. Garwo Padminya datang. Dia ambil pisau, dia lobangi itu bisunya, dia cecep pakai mulutnya. Wah lega deh, bisa duduk dia. Dia heran, kenapa kok sampai? Ya itu kan biarpun penyakit itu penyakit paduka. Apa yang ada di dalamnya paduka itu nggak ada yang buruk untuk saya. Menangis itu raja. Ada seorang wanita yang seperti ini, dia berani berkorban untuk itu semua. Apa yang kau minta, apapun ku kabulkan. Enggak, aku enggak minta apa-apa. Enggak, kau harus meminta. Karena wujud apresiasiku kepadamu, hadiah untuk kamu. Apa yang kau minta akan ku kabulkan. Saatnya nantilah aku meminta. Enggak sekarang. Ya udah, tak akan aku menolak seperti dirimu nyecep udunku. Saatnya meminta dipaksa, akhirnya suatu permintaan yang tak terduga dilakukan. Kalaupun boleh saya meminta, jadikan anakku putra mahkota. Nangis. Apa iso? Terus bagaimana caranya aku ngabulkan dirimu? Kau sudah berjanji kepada dewa. Bagaimana? Usirlah Sri Rama. Itulah pemicu perang Sri Rama. Itu gara-gara itu. Uang itu namanya sopo dikabulno. Wis iso ngrengkut. Biar salah pun halus. Rauh hati Allah. Bagaimana pertama kali? Muhasabah, mughafafah, mujahadah, mughorabah,
merasa diri kita diawasi Allah, merasa apapun yang ada ditampak oleh mata kita dan pendengaran kita itu dari Allah, merasa kita itu hidup siang malam hanya berpikir untuk Allah, dan ngerasani ngaji ini ki gawe Allah. Raw. Lebih banyak itu. Jangan masalah kamu lebarkan. Enggak dulu masalah itu. Kau nak jadi bojone bos, utangmu 70 juta itu lepas untuk bojone bos. Rayun bos iku cek teklo. Masalah akan lewat. Dulu saya jual mobil bapak saya hanya untuk selamatan. Saya itu minum nggak suka, narkoba nggak suka, apapun bentuk negatif. Saya nakalnya di bidang ilmu, Pak. Sampai untuk bacaan selamatan jual mobilnya bapak 2. Sampai kawani mulai. Kawani mulai ya. Ya apa mulai takut mobilnya nang di kabeh. Mudah itu. Tak doli kabeh mung gawe tuku sapi. Ya, salam. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah nih. Saya berusaha untuk berdoa sama Allah, ambil ikhtiar sampai esok nglakoni topo kawani mulih. No, pokoknya kawani mulih, mboten ta. Kula tak teng mriki karena mikir mobilku tak tol. Gawe ngerayu kiai ini supaya kayak ilmu. Sing mobil situe kayak bancaan. Kawani mulih, kon pikir kon tau ngrasakno ngono, aku gak tau ngrasakno ngono. Aku iku tau ngrasakno. Ada seorang pengusaha dari Jakarta yang dia punya masalah berat. Hingga minta tolong sama guru saya. Bagaimana ya? Hanya engkau yang bisa menolong saya untuk minta doa kepada Allah. Masalah ini terselesaikan. Dari kemarin saya minta Anda tunda-tunda tersebut. Bukan saya menunda. Tapi saya sedang berpikir, ini anak saya ini, bagaimana dia bisa pulang? Sudah berapa tahun dia di sini. Dan dia sudah menyelesaikan visi misinya. Ternyata yang mikirkan saya. Aku bantu kau. Asal bagaimana kau tahu caranya, ini anak supaya bisa pulang. Mendekatlah Antoni Tanjung, adik Akbar Tanjung. Gimana bisa pulang? Saya disuruh dikasih tugas sama Eyang untuk Anda bisa pulang, atau mau tak antar, atau mau tak mediasikan, barangkali ada masalah. Enggak, Pak. Sebetulnya saya itu punya utang sama bapak saya. Saya nggak pulang kan karena jual mobil. Pulang aja kalau mobil dibelikan itu mobil, dikembalikan tak duit itu. Pulang lah. Selamat, Pak. Malah dikei semuanya grasing tahun itu. Jalan keluar itu selalu ada kalau kita cinta sama Allah itu. Nggak usah khawatir. Tapi itu di puncak akhir penantian, Gus. Antara sabar. Mau ndak mau, kau harus membuli kebahagiaanmu ini dengan sesuatu. Kau bisa menikmati pohon mangga itu manis, enak dari yang buruk, dari telek lentung sing jadi pupuk. Kau pikir itu dirabuk pakai berlian? Enggak tumbuh. Telek lentung sing digekno kuwi sampah sing dikasihno jadi rabuk itu tumbuh, baru buahnya kita makan segar. Dari hal yang buruk. Kadang air itu naik tidak mesti harus diisi volumenya. Kadang air itu naik harus dikedimbel sampai batu. Kan? Dengan batu besar air itu bisa naik, volumenya tidak bisa kempes. Kadang kita ingin mulia itu tidak harus ditambahi kemuliaan itu. Harus dengan cobaan yang drastis kita bisa naik kemuliaan itu. Dan bersih. Nyaring air itu tiba ambek watu, Pak. Banyak watu
Brojo berjana perhubungan kayak watu meneh brojo wah jernih. Kau bisa dikatakan seorang sufi, orang yang suci karena banyakan cobaan yang menerpa dirimu. Bukan kau berada di dalam rumah, diem toh itu seorang sufi. Bukan. Dia hidup berlaku baik, difitnah. Mereka batu-batu sundangan untuk bisa menghaluskan kita. Seorang wali belum tentu sufi. Seorang wali belum tentu sufi. Seorang sufi dia tidak berkeinginan apa-apa, saling ridho Allah. Seorang wali masih mencari visi misinya. Tapi seorang sufi dia cuma ridho sama Allah. Allah ridho kepada dirinya. Dia sudah tidak kepingin karomah. Masuk kalah karo wong Hindu Buddha. Kan delok film Sunggokong. Pendetone iku gak sakti ya. Tetapi Sunggokong tunduk. Dikejar siluman melayu pendetone iku. Sing mangkel iku keteke kuwi. Jadi dia nggak sakti. Tetapi kesuciannya inilah yang dia mampu mengenal Allah. Dari eksistensi kehidupan. Kesuciannya inilah yang mampu dia membawa Sunggokong ini supaya terbebas dari hukuman dewa itu. Dikongkon ngabdi nang pendeta sing suci. Loh, wali pun masih ngabdi sama orang suci. Orang suci ku nggak bisa diapa-apakan, kesaktian apapun lu runtuh sama orang suci. Bahkan digoleki siluman kepengin dipangan dagingnya ben sekti kabeh silumane iku. Ambek wong sufi, didampingi ambek Sunggokong pendekar kelas kakap itu. Maknanya apa filosofi itu? Sak sakti-saktine manusia zaman dulu yang mendampingi orang sufi tetap gak sempurna, seketek. Nah, wis ah. Seketek. Sak sakti-saktine wong itu. Tapi sak gak duweni ilmu nek wong sufi ku manusia sempurna koyo pendeta. Yang di dalamnya seluruh unsur rahasia ada. Maka kalau seorang wali pun juga seorang sufi itu bergabung dia jadi satu, maka insanun kamil. Itulah waliullah yang disebut dengan wali hutu. Bergabunglah konsep ilmu kewalian dan ilmu kesufian. Kalau orang sakti yang murka dirinya dan ilmunya, tapi kalau orang sufi yang murka Allah dan alam ini. Sing gak nrimano nek wong sakti ilmune, Pak, tiba-tiba diserang ilmune, wah, mempertahankan dirinya. Kekuatannya timbul. Tetapi kalau orang sufi, alam ini ya enggak.
Mungkin diri kita itu kalau masih mencari kesucian itu harus murni hatinya ke Allah. Hatinya murni, bah perbuatanmu koyo apa, nah hati ini murni ku sufi, Pak. Nggak ada yang selain Allah. Murni. Orang suci itu bukan orang yang bersih. Orang bersih belum tentu suci, belum tentu seorang suci. Itulah, bersucilah kamu. Kalau wudhu air itu nggak ada, kenapa? Yang notabene ada suatu dalil menyatakan bahwasanya debu itu najis. Tetapi saat air nggak ada, kenapa kita harus bertayamum berdebu? Malah dikatakan itu suci. Artinya apa? Biarpun kau manusia seperti apapun bentuknya, ternyata kalau kau hatimu itu kau isi Allah tok, kau sufi. Seperti sufinya seorang pelacur yang kasih makan anjing itu. Padahal kelakuannya bergelimang dengan perzinaan dia, tetapi latifahnya dia hanya percaya sama Allah. Biarlah. Dia nggak takut. Biar aku masuk neraka nggak apa-apa. Aku berjuang untuk anak yang dititipkan Allah kepadaku. Sudah lumrah aku. Badanku masuk neraka nggak apa-apa. Yang aku tahu cuman Allah. Allah nggak kejam-kejam amat. Kalau memang Allah berkehendak aku baik, pasti bisa kok. Kalau memang Allah itu sudah masih menakdirkan aku di sini, aku mau berbuat apa lagi? Saya sudah merubah bentuk seperti apapun masih sulit. Yang ku tahu hanya Engkau Rahman Rahim, ya Allah. Selesai. Ars dibikin goyang dengan pelacur itu. Tanyalah malaikat Janaibah. Tahu malaikat Janaibah? Malaikat pemikul ars. Dia bergoyang. Kenapa ars ini bergoyang, ya Allah? Aku takut tanya Engkau, tapi aku ingin mengerti kenapa yang aku sangka miliaran tahun ini ars ini bisa bergoyang. Ada kekasihku yang cinta dia kepadaku. Nah, yang menyentuh ars ini, goyang ars ini, yang songgoane songgo buwono, nyonggo surga juga, Pak. Lembur segala hukum, baik itu hukum apapun, lebur segala hukum itu. Sentuh kasih sayang Allah dengan hati. Latifah. Bagaimana mungkin kau masuk neraka kalau di dalamnya Allah? Kalau ini air putih, bagaimana mungkin ini bisa dibakar? Mungkin wadahnya bisa, tapi dalamnya padam itu neraka. Isi dirimu dengan Allah. Bagaimana mungkin ini dia akan masuk? Tidak mungkin. Leburah. Dan itu di kehidupan nyata, itu di Nurotun Nasihin cerita itu. Dan kemarin tahun 2015 pembangunan tol yang di wilayah Bogor itu ada kejadian nyata kan, di YouTube ada. Ternyata dibego seorang makam sendirian di tengah ladang itu, dibego nggak kena. Akhirnya dikumpulkan, ternyata makam itu seorang pelacur yang dikebumikan 4 orang pelacur, teman-temannya mati, gak usah ngerawat itu. Ini di kehidupan nyata loh, aku lihat akhirnya dikedui dengan tangan baru bisa. Dan kau tahu, bangkainya masih utuh, dipelihara sama Allah sebagai saksi bukti ayat. Ini ayat. Ini kan realita, ini kan kita lihat. Lantas kita ini, akal budi kita bagaimana sekarang? Jangan pernah kita meremehkan orang. Meski kadang landasannya orang itu masih jelek. Jangan. Di sini ada 4 pelacur ya, 6 datang itu, Gus Santo hormati kok. Saya loh ditantang sama Allah. Taruhlah kamu itu bikin nyamuk kalau mampu dong.
Apalagi bikin manusia. Jangankan hati manusia. Taruhlah kamu bikin nyamuk kalau mampu. Di surat An-Naml pun ditantang kita sama Allah. Engkau yang menciptakan atau aku yang menciptakan? Kita ini landasannya suruh berpikir yang gelani, dikongkon bijaksana, menghormati. Taruhlah kalau kau mampu itu. Gak mampu. Dia bilang, dan saya sulit menjawab. Saya biarpun kerjanya begitu ya Gus, tapi saya kalau malam sholat tahajud, bagaimana kamu jawab? Bagaimana kau jawab? Kau menjawab, wah gak diterima, emang kamu Allah? Aku tanya, gak apa-apa, gimana ya Gus? Boleh enggak? Gimana kau jawab? Gus Anton dalam hidup itu tidak bisa jawab suatu pertanyaan, hanya pertanyaan pelacur itu. Yang akhirnya saya jawab dengan bijaksana. Hatimu digerakkan Allah hingga kamu masih takut, hingga kau entah diterima atau tidak, kau masih sholat. Iya ya Gus ya, iya. Aku takut Gus, coba. Gak bisa jawab Gus Anton itu. Gus Anton jawab dalil sing jelimet apa tak jawab cak. Hakikat rahasia yang seperti apapun tak jawab cak, ono bisikan. Begitu kena seorang pelacur sing gelar sajadah, nek bengi tahajud hanya untuk minta keselamatan. Mampu jawab. Diem Gus Anton. Gimana aku jawab? Dohirnya dia bergelimang maksiat, tetapi hatinya ingin bertobat karena tidak mampu. Ya lah Gus, doakan ya, kalian juga adik-adikku. Kadang Gus punya ilmu, tapi kadang dari sisi kemuliaan Gus kalah. Saya mungkin ya, kalau nggak punya duit, anak butuh makan ya mungkin. Saya nggak punya duit, ada itu uangnya, mencuri kau, saya nggak lakukan. Saya masih nggak bisa. Tapi ada orang, ini cerita, tidak punya duit, meskipun itu hina. Biarlah aku melacur, yang penting anakku itu. Gosiku kurung karam mulia. Dia korbankan badannya hanya untuk kasih makan anaknya, kasih hidup. Ini kita berbicara tentang kesufian, kesucian. Bukan berbicara masalah aturan lewat ini. Halal haram makruh itu sudah jelas lewat, kita bagaimana bisa nyikapi. Mungkin Anda nggak punya duit, mencuri sana. Mampukah kita orang lagi? Kalau memang tidak punya dasar mencuri, mampukah kita hanya untuk berjuang, berkorban kita biar ketangkap orang untuk kasih makan anak istri? Mampu kau? Mampu kau. Tapi itu dilakukan seorang pelacur, meskipun dia nggak tahu, meskipun tahu dia itu bergelimang dosa. Dia korbankan dirinya seperti lilin, mampu menerangi di malam gelap gulita meski dirinya hancur. Mana penghargaan kepada lilin itu? Bergetar kau kalau aku itu cerita tentang kesufian. Makanya aku kadang-kadang pernah nangkep pencuri itu tak lepas kembali, Pak. Tak kasih makan, tak kasih sangu, tak lepas kembali. Karena itu satu sisi aku nggak mampu seperti dia. Aku bersyukur aja nggak pernah begitu. Dia nggak ada jalan, pengetahuannya cuma mencuri.
Kalau dibalik itu wanita, nggak ada jalan lain kecuali kemampuannya cuma menjual diri. Coba. Yang kau wanita-wanita sing api-api, ojo sok sombong kamu. Kau belum dihadapkan suatu dilema seperti itu dalam hidupmu. Seumur hidup Gus itu tidak bisa bertanya, tidak bisa menjawab atas pertanyaannya seorang pelacur. Dia di sini mau pasang susu, katanya. Untuk supaya cantik jual diri. Saya bilang maaf dek, dulu saya bisa, sekarang enggak. Maksudnya tak sadarkan. Terus gimana? Saya ini belajar ini. Saya jualan donat, Gus. Saya mau sudah keluar dari begitu. Tetapi karena saya mantan pelacur ini tidak ada yang beli, Gus. Bisa diem Gus ini. Akhirnya juga keluar sebagian rezeki saya untuk mereka ya dong. Nah, kita tidak pernah hidup dihadapkan seperti mereka, Pak. Ini sentuhan latif, sentuhan hati yang paling halus. Kita bisa merasakan orang yang terdolimi, teraniaya begitu. Makanya kadang itu dengan orang yang masih diuji keburukan itu kita doakan. Keluar dari rumah ini Gus 10 detik mesti mendoakan orang. Siapa yang dilihat? Mendoakan. Ya karena itu tadi. Untung loh kita itu tidak pada bagian yang seperti itu. Untung. Katanya sang pelacur itu, kadang kalau malam aku berbuat dosa, tapi kan aku tebus dengan sholat tahajud, minta keselamatan. Terus bisa apa kita ngomong itu? Ayo, dia pakai logikanya sendiri loh. Daripada ndakku. Sementara kalau tanya orang ustadz syariat, percuma suratmu tidak diterima karena kau maksiat, kan gitu. Tapi dia pakai logikanya sendiri loh itu. Iya loh. Saya diam. Yang jadi Tuhan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Hakim, Al-Hakam, Al-Adil, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Allah yang tahu isi hatimu deh. Inamal amaru biniyat. Sesungguhnya niat hati itu Allah yang tahu, bukan manusia. Saya tidak bisa memberikan landasan hukum. Bisa kau dikabulkan sama Allah. Kadang-kadang kau seorang sufi yang sedang berada di sana, yang sedang dipilih oleh Allah. Yang mana ceritamu mampu menggetarkan hati manusia. Ars. Cirinya ars itu bergetar, ya hati kita bergetar. Dia buka dompetnya, dia tulis Bismillahirrohmanirrohim di dalam dompet. Aku tanya, kenapa dompetmu kau tulisi Bismillahirrohmanirrohim? Kan rezekiku haram, biar keluar dari sini berkah. Sederhana dia pakai. Opo yo ngono yo gak ngono sajane, cuman kalah kok. Gak iso ngomong. Karepe dhek kepengin berkah iso ngono. Kan nanti untuk anak berkah keluar dari dompet wis bismillah. Mas. Lu santun digawe gak berkutik dengan pertanyaan seorang pelacur. Remeh itu. Ulama kelas apapun bisa ngomong lu santun. Begitu kena itu. Yang jadi Allah itu Tuhan kita, Tuhan seluruh umat manusia. Akhirnya pulang saya hantarkan, Pak. Saya hormati dia, saya hantarkan. Iya, hati-hati ya, Dek. Nah, saya hantarkan di mobilnya. Saya pandang itu pulang. Kenapa dihantarkan? Supaya menjadi sejarah untuk dia. Saya setiap ke ulama selalu dihina, tetapi saya dihormati dengan ulama satunya supaya jadi sejarah dalam hidupnya. Kelak di akhirat bisa nolong aku.
kelihatan korban. Orang pada ngolok-ngolok saya, tetapi di Gus Anton saya dihormati. Kelana ono mlebu neraka niku sang pelacur itu akan membela. Satu-satunya orang ulama yang menghormati aku hanya dia, ya Allah. Mau kau tak hantar dia di mobilnya sebelah sana, ya. Hati-hati, kau bisa sadar-sadar. Cari yang lain. Teguhkan imanmu, kuatkan. Ini kita cerita orang-orang sufi yang kadang-kadang itu berbaur dengan kita di sosial apapun, di ranah kehidupan apapun. Mereka bergelimpang dengan kekotoran kadang, tapi dirinya bersih. Mereka bergelimpang kekotoran. Makanya debu itu najis, tapi kenapa di saat gak ada air, debu itu bertayamum dengan debu. Hancur hati kita itu, remuk kita itu. Dengan begitu nggak ada fanatis, rontok fanatik kita, nggak ada. Yang ada cuma rasa syukur kita. Kalau kita sudah bersyukur, kita pada ranah yang positif, kita doakan itu. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan kau rubah nasib wanita itu. Dia kotor tapi hatinya bersih. Biar Gus nak mlebu nang neraka gak apa-apa tak lakoni. Lah anakku mangan apa coba? Dia terbebankan karena titipan Allah itu. Dan itu Allah menghormati itu. Sayangnya dia kurang tegak imannya, sayangnya dia berputus asa, cuman itu aja kekhilafan. Dan Allah itu memaklumi khilafiyah. Dompetnya dibuka, ditulisi besar dengan tangannya, Bismillahirrahmanirrahim. Sandu saya lihat, saya tanya, kenapa kok tulis itu Bismillahirrahmanirrahim? Kan saya dapatnya haram. Biar kalau keluar dari dompet saya berkah. Kajian goib masuk ke dohir Akhirnya dia pakai logikanya sendiri, tetapi nggak tahu ini benar atau tidak. Mungkin benar untuk dirinya sendiri, dibenarkan Allah. Hingga anaknya bisa sekolah. Tidak akan dijawab dengan dalil. Ini kenyataan hidup. Saya sampai diem. Saya nggak bisa jawab itu. Ngerti dalilnya, tapi saya nggak tega keluarin dalil itu. Saya nggak bisa jawab. Dibikin buntu mulut Gus Anton dengan Allah. Sama Allah dibikin buntu. Dibikin nggak bisa ngomong. Iya. Kan nggak apa-apa ya Gus ya, nggak apa-apa lah. Yang jadi Allah bukan Gus Anton nih. Sana yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan dirimu. Bahkan Gus nggak bisa ditantang untuk menciptakan nyamuk sekalipun sekecil itu, nggak bisa. Yang sesederhana itu pun aja saya nggak bisa. Apalagi merubah nasib seseorang, saya nggak bisa. Itu. Makanya kalau gitu dibalik, anak kita makan lapar, terus kemudian ada peluang rezeki dari hasil mencuri itu, ada HP-nya orang keleleran. Bisa kau mencuri? Berkurban kau untuk anakmu? Habis. Meski kau sang pencuri tahu kalau ketahuan dipukulin itu, dia berani Pak. Jadi hal yang buruk itu jangan dibilang nggak ada baiknya, nggak ada hikmahnya. Apa kebaikannya? Nyalinya Cak. Dia mampu korban untuk hal yang buruk itu. Hal yang baik bukan berarti tidak ada keburukannya. Dua-duanya itu saling mengisi. Itu coba. Makanya saya itu cerita tentang sufi begini. Untuk apa kita mau untuk hasanah, mengambil contoh-contoh yang terpuji sebagai landasan ngaji roso ya. Apa? Supaya kita jangan menjustis seseorang selagi orang tersebut masih dalam proses. Ya, ada orang yang mati oleh Begalokojoyo, Raden Said saat itu.
Mereka berasumsi bahwa Raden Said seorang begal yang kejam. Dia belum lihat ending daripada akhir kehidupan Raden Said yang sekarang menjadi Sunan Kalijogo. Kalau dia itu di alam sana, orang yang dibunuh oleh Begalokojoyo, dia bersyukur aku mati di tangannya seorang calon wali. Tidak ada yang dipercumakan sama Allah, meskipun yang dibunuh seorang wali sekalipun. Meskipun seorang anak dibunuh oleh Nabi Khidir sekalipun, tidak ada yang dipercumakan sama Allah. Begitulah Allah menaruh seorang sufi kadang di tempat comberan. Seorang sufi, kita nggak tahu. Ada seorang pemuda yang dia karikulir adat, tahu ngane-ngane adat. Setiap gajinya habis untuk beli minuman keras. Kalau malam dia di pelacuran. Lantas sering orang mencibir dia. Nah, sang pemuda itu dimarahi sama istrinya. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Biarpun aku begini, mandang orang aku jelek, tapi kalau aku mati, seorang raja pun akan nyelawat kepadaku. Mana kok orang hina mau nyerah. Perjalanan lintas waktu, Harun al-Rasyid datang dia ke suatu kota itu. Ternyata pemuda itu mati di pinggir jalan. Harun al-Rasyid seorang muslim sejati, dia melihat kok ada orang tergeletak. Siapa? Kenapa? Ini mati ini orang. Kenapa enggak kau usung ini jenazahnya untuk kau kebumikan? Wah, itu orang suka melacur kalau malam, kalau siang-siang sore itu dia suka minum minuman keras. Buat apa? Nggak boleh begitu itu. Dia angkat sendiri. Jenazahnya kok enteng. Dia angkat sendiri, dia bawa pulang itu sama Harun al-Rasyid. Baru istrinya, lu seorang raja bawa jenazah, ini suamimu. Betul. Mati di pinggir jalan, kasihan nggak ada yang anu, makanya saya bawa ini. Harun al-Rasyid bawa. Akhirnya aku baru percaya kalau suamiku ini seorang wali. Aku baru percaya. Loh, kenapa kau katakan dia wali? Ya karena hidupnya dia ngomong, kalau aku mati pun sang raja nyelawat ke jenazahku dan akan mengebumikan. Itu aku yakin. Karena jenazah ini kau bopong sendiri, Baginda. Berarti dia benar. Akhir-akhir ini aku baru tahu kebaikan seorang suami. Ternyata uangnya dihabiskan hanya untuk di kota ini supaya minim orang minum minuman keras. Dia buang itu minuman itu seperti guru saya. Dia hadapkan uangnya itu, dia booking itu pelacur-pelacur hanya untuk tidak ditiduri, hanya untuk supaya malam ini jangan ada yang booking, jangan ada maksiat. Itu nggak banyak doa-doa seorang pemuda itu, hanya apa yang dilakukannya. Bagaimana aku siar kepada Allah, duitnya dintekno kayak minum-minuman keras. Paling tidak aku meminimalisir orang mabuk. Dibuang dia setiap anunya, banyak botol dibuang. Bukan diminum. Terus ada orang wanita cantik, dia ngeman itu, dia booking, dia kasih duit, dia habiskan duitnya kerja itu hanya untuk supaya orang ini ditungguin dan jangan sampai diboking orang supaya ndak zina. Demikian dia habiskan uangnya itu sampai dia zina. Apa yang terjadi meninggalnya itu? Dimuliakan. Dia bukan seorang kiai, dia bukan seorang ahli dalam baca Al-Quran. Durun nafis. Dia hanya apa yang bisa dia lakukan. Kata Allah, itulah orang-orang sufi. Orang-orang suci yang tidak harus bersih. Meski dia bercelumberan di kotoran, tetapi dia tahu cara bagaimana dia menjalankan kehidupan ini dengan bisa menghormati sesamanya. Ngeri dah. Cerita sufi ini mestinya kita sematkan di saat malam hari, tetapi ini keluar di siang-siang. Gelombang saya dengan airnya. Iya, itulah cerita orang-orang yang mempunyai sifat air. Sifat air. Dia selalu mengalir dari atas ke bawah. Di mana sudut yang terendah dia dinginkan. Ya dinginkan, dia basahi. Kadang kita belajar bersih dari sesuatu hal yang tampak indah.
Tetapi kadang kita belajar suci dari sesuatu yang ada di comberan. Terus apa kesimpulan saya itu ngaji Maudatul Hasanah, contoh yang terpuji ini? Kesimpulannya satu, Pak. Jangan banyak menjustis orang selagi itu dalam keadaan proses. Ending hasil akhirnya jangan. Kadang kita itu hancur tabungan kita, amalan sawab. Hancur. Kasih setiap orang yang kena ujian kita doakan. Kadang-kadang dia itu akan mengarah ke sisi kemuliaan. Kasih dia. Doakan orang yang sudah sukses itu supaya dia ingat kepada Allah dengan kesuksesannya itu. Dari Gus ini belajar kebijaksanaan malah justru dengan orang yang jelek-jelek itu. Ngaji aku melok, dia ngomong saya Gus dengerin. Gitu ya. Jadi Gus iku pernah belajar ngaji sampai wong pelacur. Kenapa tasmu kok tulisi bismillah? Biar kalau keluar halal, Gus. Oh, tak liatin orangnya. Lah Gus, aku belajar ngaji. Iki kitab sing urip gak sing tulisan iki. Aku belajar ngaji. Iya. Masuk akal. Ada dalilnya aku gak berani mengucapkan, takut dia tersinggung. Karena yang ditahu dia begitu. Dengan bangganya dia menyeimbangkan logikanya itu. Karena keterbatasan nalar. Dan gak sewajarnya saya tantang itu. Saya juga berdosa Gus, tapi saya sholat 5 waktu Gus. Dengan sadu dia ngomong gitu. Kenapa pula ya kau itu sudah rusak tetapi kok akidahmu gak rusak ya? Tanda tanya. Padahal orang kalau rusak gak sholat kan, akidahnya kan rusak. Dia enggak. Tapi kok akidahnya gak rusak ya? Padahal itu rusak. Apa yang terjadi ini ya Allah? Dia bisa memisahkan dohirnya dengan batinnya. Batinnya tetap mengenal dirimu. Mesti penuh keterbatasan. Benar juga seorang pelacur kasih makan anjing itu. Baru saya tahu maknanya. Inilah itu. Aku ditanya sama anak-anak, Gus kok gak dijawab Gus. Aku belajar ngaji sama dia. Ini bukan alif bengkong ini. Ini bukan alif bengkong. Allah sedang ngajari tentang Maudatul Hasanah, tentang hikmah kepadaku. Kalau kau dihadapkan ayat seperti ini bagaimana, Ton? Padahal rumusnya hancur. Kalau orang pelacur itu mesti hancur akidahnya. Ini ada yang kujaga. Mau apa, Konton? Diam, aku santon. Tak jawab dewe gak tak tokno, Pak. Tak jawab di dalam hati. Kalau ada yang seperti ini, kau mau apa? Rumusnya sudah tidak mengena itu. Ada 20 sifat termasuk wujud kidam bako mukulatul lilawatin jikiamu binafsi. Tapi satu sifat yang disembunyikan oleh Allah. Sampai wujud dari muridun 20 sifat. Sebetulnya 21 sifat. Apa? Jais. Wenang aku tuh. Mau apa kau? Hak prerogatifku. Mau apa kau? Allah membuat hukum, Allah pun menghancurkan hukum itu sendiri. Mau apa? Seorang yang beriman bisa ku kafirkan, seorang yang terlunta-lunta dalam kehinaan bisa ku imankan. Semuanya tergantung aku. Kau mau apa? Makanya saya tidak berani menjawab dia. Karena saya sesungguhnya sedang belajar sifat jais on, wenang on. Mau apa? Saya hantarkan, tidak perlu diantarkan, tidak apa-apa, kau tamu kehormatanku deh. Terus ending kayak gitu muncul biasa tingkatan orang yang sudah
Khawas. makomnya halus, tinggi, diuji apa bahasanya, Iya. ngincil, jatuh. Iya. Iya. Pulang Gus cium tangannya seorang pelacur itu berani Gus. Apa? Guru saya dalam suatu kalimat kauniyah. Saya dapat ilmu hikmah dari kamu deh. Sebagai landasan pegangan kehidupan Gus ke depan. Di depan murid Gus saya cium. Terima kasih. Kau guruku sekarang. Mungkin kau sekali ini datang ke sini. Tidak akan mungkin datang lagi. Kadang kita nggak tahu siapa wali yatim, wali perempuan, kita nggak tahu. Tapi konangan sampai Gus Anton kau dipilih oleh Allah untuk mewedar suatu hakikat ilmu kamali, ilmu yang sempurna, yang mana disinilah ada sifat jais Allah. Besar hati Gus di depan murid-muridnya cium tangannya seorang pelajar. Terima kasih kamu kunjungi di sini. Sementara Allah melatih kepekaan rasaku. Peka tidak rasamu tuh. Aku hadirkan diriku di dalam seorang. Pada khasanah yang tersembunyi karena dia orang yang berbuat seperti ini. Saya lihat, saya tidak mau lepas dari penglihatan saya. Unik, bahasanya biasa, tetapi menyentuh kolbu saya unik. Makanya kadang nggak semua orang yang mampu membersihkan comberan itu dia menyelam ke dalam comberan. Umumnya hanya berada di atas. Tapi ada orang yang mampu membersihkan comberan di dalam. Saya berikan apresiasi ya hebat kepada Gus Miftah. Dia mampu terjun di tempat begitu ya, untuk mengangkat derajat orang-orang begitu, yang dengan berisiko dia berdosa itu, Pasti ketepetan. yang berisiko bermaksiat. Meski dia tahu cara membersihkan kotornya kalau kena comberan, mesti tahu. Gusmi kalau sama saya dulu ngajak ke diskotik itu dia selalu pakai kacamata BL almarhum. Suatu saat waktu di Darmopak itu coba saya buka kacamatanya, buka aja. Saya lihat kaget. Kalau dia lihat pura-pura itu menangis. Saya maaf Gus, maaf. Dia bilang apa? Aku kasihan Gus. Andai kata hartaku setumpuk itu aku bebaskan mereka semua Gus. Supaya mereka tidak begitu. Lagi-lagi Gus belajar kepada senior. Ya, betul. Terus kalau kita ulama-ulama Gus tidak datang ke sini, siapa yang mendoakan mereka? Apa kita harus mesti nunggu orang yang datang ke rumah kita? Dia pakai kacamata B. Sering kali Gus diajak hampir 7 kali itu. Kenapa kau di tempat beginian kau pakai kacamata B? Saya pegang, saya buka, yang berani cuma Gus Anton yang pegang, saya buka. Dia menangis, saya tutup lagi. Maaf Gus. Kenapa kau menangis Gus? Aku melihat dia kasihan. Dia keluarin semua pura dikasih untuk anakmu ya, 2 juta dia kasih, 2 juta untuk anak. Kok kalau ada kesempatan bisa berhenti. Biar kau jadi istri berapapun, kalau bisa berhenti deh. Nah itu Gus Mik, itu mulianya beliau. Jangan dianggap dia itu maksiat terus, hatinya enggak tega. Sulit orang-orang begitu itu bisa jalan, bahkan dia sendiri mau terjun ke tempat begitu hanya untuk memberikan berkah doa. Dia kasih itu
Orang nakal-nakal itu uang 2 jutaan belum boleh diambil, jangan diambil, matikan tape-nya, kita berdoa dulu. Aku gini, subhanallah, indah kau, lantunan doa seorang Gusmi dilantunkan di tempat begituan. Coba. Itulah saya belajar syiarnya ulama-ulama salaf, bukan salafi, salaf, orang yang mengetahui dohir dan batin. Gus ini belajar dari mereka sahabat, kita sama-sama belajar kok. Apa yang kita sombongkan sekarang di dunia ini? Kau jangan sombong selagi kau berada di sisi positif, kau belum disentuh sisi negatif. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yaitu belajar bijak untuk menyikapi segala tindakan apapun.